Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini bidang RPK FK Unsu akan membahas mengenai jantung. Nah, yang pertama, di manakah letak jantung? Detak jantung ini berada di dalam media sinum, di dalam rongga toraks, di atas diafragma. 2/3 dari jantung ini terletak di sebelah kiri garis tengah tubuh, sedangkan sepertiganya lagi itu terletak di sebelah kanan garis tengah dari tubuh kita. Nah, apeks jantung sendiri itu terletak di setentang kosta 4 sampai dengan kosta 5 pada linea midclavicularis sinistra. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai jantung, ada baiknya kita untuk mengenal anatomi jantung. Jantung sendiri itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu rongga dan juga katup. Rongga jantung itulah yang terdiri antara atrium dan juga ventricle. Masing-masingnya itu berupa sepasang. Atrium itu sepasang dan ventricle itu juga sepasang. Ini berarti bahwa atrium itu terdiri dari atrium dextra dan atrium sinistra. Sedangkan ventricle juga sama, dia memiliki ventricle dextra dan ventricle sinistra. Dari rongga-rongga tadi, maka terdirilah katup. Katup juga terdiri menjadi 2, dibagi menjadi 2, yaitu katup atrioventrikular yang membatasi antara atrium dan juga ventricle, dan satunya lagi yaitu katup semilunar yang membatasi antara jantung dan juga paru-paru manusia. Yang pertama yaitu katup tricuspid. Katup tricuspid itu membatasi antara atrium dextra dan ventricle dextra. Sedangkan katup yang atrioventrikular satu lagi yaitu katup mitral yang membatasi antara atrium sinistra dan ventricle sinistra. Nah, jika kita bahas tentang katup semilunar, yaitu juga 2, yaitu katup pulmonalis yang membatasi jantung dengan pulmo, sedangkan satunya lagi yaitu katup aorta yang membatasi dengan aorta. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai cardiac cell atau sel jantung. Nah, sel jantung itu dia berada di dalam myometrium ataupun otot jantung sendiri. Dia terbagi menjadi 2, ada otoritmik sama kontraktil. Otoritmik inilah yang berfungsi dia itu dapat bekerja atau berkontraksi tanpa adanya stimulus terlebih dahulu. Sedangkan kontraktil ini itu bekerja kedua setelah otoritmik. Nah, untuk membahas mengenai sel-sel jantung tadi, itu akan sangat berperan di pembelajaran konduksi jantung. Mari ingat bersama bahwa konduksi jantung itu ada struktur-struktur yang sangat berperan, yaitu S-anode, A-venode, bundle of His, left bundle branch, right bundle branch, dan Purkinje fiber. Nah, urutannya seperti apa? Ketika S-anode yang berperan sebagai otoritmik itu berkontraksi, maka dia akan mengirimkan impuls ataupun sarafnya ke A-venode. Nah, dari A-venode dia akan berlanjut ke bundle of His. Nah, ketika bundle of His sudah mendapat impuls, dia akan mengirimkan lagi ke left bundle branch dan right bundle branch. Nah, ketika sudah mencapai di ventricle, dia akan naik melalui Purkinje fiber untuk mengkontraksikan atau menggerakkan dari ventricle jantung. Setelah kita membahas mengenai konduksi jantung tadi, sekarang kita lebih bahas spesifiknya di kontraksi otot. Nah, dari skema yang terlihat di sini, itu kontraksi akan dimulai apabila kalsium yang berada di interstisial akan masuk melalui gate channel dan mengaktifkan ryanodin receptor channel, di mana kalsium yang berada di retikulum sarkoplasmik akan keluar dan akan terstimulus sehingga dia akan berikatan dengan aktin dan juga miosin yang berada di otot jantung atau myometrium. Sehingga ketika kalsium berikatan dengan miosin dan aktin akan terjadilah kontraksi otot. Ketika dia sudah berkontraksi, maka kalsium akan melepas dari aktin dan juga miosin dan kembali ke asal semula. Sebagian dia akan masuk lagi ke retikulum sarkoplasmik dan sebagian lagi dia akan keluar ke interstisial. Nah, ketika kalsium ini keluar ke interstisial, di saat itu pula lah natrium yang berada di interstisial masuk ke dalam sel, sehingga akan terjadilah lagi relaksasi.
Nah, kontraksi otot jantung ini itulah yang kita kenal dengan sistolik maupun diastolik. Di mana ketika sistolik jantung memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan diastolik jantung menerima seluruh darah ke seluruh tubuh. Menerima darah dari seluruh tubuh ke dalam jantung. Baik, mungkin sampai sini dulu penjelasan mengenai jantung dari bidang RPK IMM FK UNSU. Thank you for watching. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.